Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Ya, masih belum bisa kembali ke tempat seperti biasanya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Jadi ada sebuah artikel yang ditulis oleh Mark Odgen dari ESPN.co.uk ya. Ini terkait dengan, sebenarnya judulnya adalah terkait dengan situasi dari David De Gea. Kenapa kok situasinya ini complicated, rumit, tapi juga menarik. Nah, di artikel ini disinggung kalau, langsung aja ya, gue artikan, gue rangkum, nanti akan gue kasih opini. Kalau gaji dari David De Gea ini 375.000 per pekan, ini akan selesai, habis hari Jumat tengah malam, waktu Inggris, waktu UK. Dan gaji ini merupakan angka yang sangat tinggi. Dikabarkan di sini hanya Cristiano Ronaldo yang pada saat itu angkanya lebih tinggi dari David De Gea. Dan klub sendiri ini juga memasuki atau mengalami masa-masa frustrasi di transfer market. Dan tentu saja Manchester United sudah mendatangkan pemain pertamanya ya, yaitu adalah Mason Mount. Tapi sumber mengatakan ke ESPN kalau terkait dengan proses takeover Manchester United, prosesnya ini ya, ini akan memakan waktu 3 tahun bagi manajemen yang baru untuk bisa memperbaiki situasi di manajemen Manchester United, di kekacauan yang terjadi di manajemen Manchester United. Ini juga merupakan PR besar ya bagi Erik ten Hag dan juga John Murtough, di mana mereka ini mewarisi situasi kekacauan ini dari Ed Woodward ya. Seperti gue sering katakan, Ed Woodward belasan tahun di Manchester United, pada zamannya Sir Alex Ferguson tertutupi oleh luar biasanya supernya Sir Alex Ferguson. Tapi setelah Sir Alex Ferguson tidak ada di klub lagi, artinya sudah pensiun ya. Nah, di situ kekacauan terjadi di bawah Ed Woodward, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, bahkan dua nama terakhir ini bahkan secara frontal ya mengatakan di media kalau memang manajemen Manchester United ini nggak beres di bawah Ed Woodward. Yang terbaru, Zlatan Ibrahimovic pun juga mengatakan demikian ya, bagaimana dia memesan jus di kamar hotel tapi ternyata itu ditagihkan ya kan ke rekening pribadinya, padahal pada saat itu tim ini sedang away memainkan sebuah pertandingan. Dan Zlatan mengatakan ya ini kan bagian dari pertandingan juga, tapi ternyata klub mengatakan kalau enggak, kalau order sendiri ya bayar sendiri. Luar biasa. Ada kabar lainnya terkait dengan masih situasi di Manchester United ya. Kalau sumber dari ESPN mengatakan kalau sebenarnya Manchester United ini di musim panas ini ya ingin menjual, atau kalau seandainya ada tawaran yang datang dengan jumlah yang besar untuk Harry Maguire dan juga Jadon Sancho, mungkin akan dipertimbangkan oleh klub. Di sisi lain juga ya situasi dari David De Gea yang klub ingin supaya gajinya ini diturunkan. ESPN juga memberitahukan ada kemungkinan ini juga terjadi dengan Scott McTominay. Artinya kalau ada tawaran yang bagus ya terkait dengan Scott McTominay, klub juga akan mendengarnya. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik yang akan gue bahas lebih lanjut adalah sumber di ESPN ya mengatakan kalau sebenarnya skenario ideal dari dana yang tersedia dan juga kepastian dari kepemilikan, Erik ten Hag ini akan mendapatkan 3, atau rencananya akan mendatangkan 3 pemain di musim panas ini. Seperti gue katakan, gak akan 5-7 karena banyak sekali yang mengatakan lepas pemain berapa, 9-8 datangkan. Enggak. Gue kan pernah katakan ya, gue prediksi sekitar 3 maksimal 4 pemain. Dan menurut ESPN, ternyata targetnya itu adalah 3 pemain. Yaitu adalah gelandang Mason Mount, kiper Andre Onana, dan juga center forward
idealnya Harry Kane. Tapi situasi finansial yang ketat ya di Manchester United ini membutuhkan penambahan dana. Artinya Manchester United harus menjual pemain. Kalau seandainya David De Gea ini cabut secara free agent, maka Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Andre Onana di angka sekitar 40 juta pounds. Sumber juga mengatakan kalau Harry Maguire, Jadon Sancho, Scott McTominay, Donny van de Beek, Anthony Martial, Alex Telles, Anthony Elanga, Eric Bailly, dan juga Brandon Williams, mereka semua ini tersedia di musim panas untuk dijual. Nah, itu tadi update-nya. Dan menurut gue yang menarik adalah bagaimana ya Erik ten Hag tidak akan secara frontal atau mungkin juga secara jor-joran ya melepas banyak pemain. Sebenarnya kan ini sudah indikasinya sudah disebutkan di musim panas tahun lalu oleh bukan oleh John Murtoe tapi oleh Richard Arnold yang mengatakan budget musim panas yang lalu ini sebenarnya terlalu tinggi, melampaui dari yang direncanakan, sehingga konsekuensinya musim panas tahun depan, artinya saat ini ya, ini ukurannya akan lebih kecil dari musim lalu. Ternyata selain memang budgetnya juga lebih sedikit, otomatis ya jumlah pemain yang akan didatangkan pun juga demikian. Sekarang Manchester United sudah berhasil mendatangkan 1, nampaknya akan berusaha untuk 2. Dan 2 lagi artinya Andre Onana dan juga penyerang tengah idealnya tadi Harry Kane. Dan ini juga menjawab kenapa kok pada bursa transfer musim panas ini katakanlah ya Manchester United walaupun dikaitkan dengan banyak nama, tapi John Murtoe ini bergeraknya secara spesifik karena memang tidak banyak yang akan didatangkan oleh Manchester United. Seperti kayak ketika Mason Mount, Manchester United ya mengincar Mason Mount dan betul-betul memproses secara detail bahkan sampai 3 kali penawaran ya kan. Sempat ada selentingan Manchester United juga mengincar pemain lain, tapi nampaknya memang bagaimana prioritas ini ditempatkan untuk Mason Mount sebagai nomor 1. Nah, sekarang saat ini setelah ini menurut gua akan beralih nih. Nampaknya di posisi penjaga gawang dan setelahnya mungkin terakhir ini di penyerang. Nah, feeling gua dengan amatiran ya, prediksi gua adalah setelah nanti penjaga gawang ini jelas statusnya apakah David De Gea cabut ataukah bersamaan dengan Andre Onana ataupun ya, seperti apa yang jelas posisi penjaga gawang, Manchester United akan melepas dulu nih, akan melepas ya pemain untuk menambah pundi-pundi dana untuk mendatangkan penyerang. Menurut gue sih secara ringan amatiran itu yang akan dilakukan sehingga pada akhir penutupan bursa transfer nanti di musim panas ya akan ada 3 atau maksimal menurut gue maksimal 4 pemain karena dengan budget yang sangat ketat, tentu saja sulit bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan banyak pemain walaupun juga berusaha untuk melepas banyak pemain. Tapi realistisnya Manchester United juga tidak bisa berharap terlalu banyak mendapatkan angka yang sangat tinggi dari pemain-pemain yang dilepas itu. Dan kalau seandainya ada pergantian kepemilikan ke Qatar, katakanlah demikian ya, gue juga tidak berpikir kalau akan langsung secara drastis ada dana tambahan karena jangan lupa tadi disebutkan juga di artikel ESPN ini kalau financial fair play ini juga menjadi tantangan ya bagi Manchester United di pergerakan bursa transfer musim panas ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringannya. Jadi nampaknya penjaga gawang, pemain tengah dan juga penyerang tengah nih, striker yang menjadi 3 posisi. Yang menurut gue bagus ya, artinya tidak secara gini, gue sering katakan kan, gue tidak suka sesuatu yang terlalu drastis, pergantian tim ya, squad yang terlalu drastis karena semuanya akan dimulai dari awal. Pemain-pemain yang sudah ada di Manchester United musim lalu, ini mereka tentu saja tidak semua ya, tapi menurut gue sebagian besar mereka sudah beradaptasi nih dengan Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya, begitupun juga sebaliknya. Dan kalau seandainya terlalu banyak diganti, proses ini akan kembali lagi dari awal. Dan menurut gue ini akan justru menghambat proses dari yang diinginkan oleh Erik ten Hag untuk bisa mengembangkan lagi, memperbaiki Manchester United ya, terutama untuk musim depan dan juga musim-musim selanjutnya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan artikel dari ESPN ini. Bagaimana menurut Sobat Football United?
komentar, saran seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.